Yayasan Aurika di Surabaya. Anak multi issue itu adalah anak gangguan pendengaran yang memang terdapat hambatan yang lain atau penyerta yang lain. Nah, salah satunya adalah hambatan pada penglihatannya. Artinya selain dari multi issue, selain dari gangguan pendengaran, dia juga mengalami hambatan pada visionnya atau pada penglihatannya. Nah, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menghabilitasi anak dengan gangguan pendengaran dengan plus yaitu dengan gangguan pada penglihatannya. Tentu yang pasti karena memang dia satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa dia memakai alat bantu dengar yang benar-benar mampu mengakses suara dengan baik gitu ya. Artinya alatnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, informasi yang akan masuk ke anak tersebut adalah dari pendengarannya, karena dari melihatnya gitu ya, dari penglihatannya tentu susah untuk dia bisa melihat gitu ya, karena memang hambatan pada penglihatannya. Itu yang pertama, pastikan dulu bahwa alatnya memang sesuai dengan kebutuhannya, karena akses yang akan kita berikan adalah dari gangguan dengarnya. Kalau pada kebutuhan dengarnya atau pada alatnya tidak sesuai dengan kebutuhannya, tentu juga akan menyulitkan pembelajarannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah selain dari kita mengajarkan habilitasi untuk mendengar, kita juga mengajarkan habilitasi dengan mobilitas. Jadi untuk pembelajaran pada anak gangguan penglihatan gitu ya, kita juga membelajarkan ke dia bagaimana perintah-perintah tersebut dilakukan dengan cara yang memang berbeda gitu ya dengan anak-anak yang tidak ada gangguan pada penglihatan. Kalau anak-anak pada gangguan penglihatan tentu kita hanya bisa duduk gitu ya sambil melihat gambar atau sambil melihat buku gitu ya. Nah, tapi kalau untuk anak yang gangguan pendengaran dengan penyerta penglihatan, tentu dari sisi media juga berbeda. Medianya adalah media yang setidaknya jika memang dia ada gangguan, misalnya sisa penglihatannya masih ada, tentu media yang kita berikan dengan gambar yang lebih besar gitu ya, dengan yang bisa disentuh, yang bisa diraba begitu. Dan untuk mengajarkan misalnya instruksi, kita tidak hanya duduk, tapi kita juga akan melakukan mobilitas gitu. Jadi misalnya coba sekarang kamu berdiri, lalu ambil minumnya. Minumnya ada di 2 langkah di sebelah kirimu. Sekarang jalan ke depan lurus, kemudian ambil minumnya di situ. Jadi yang kita lakukan adalah selain dari menghabilitasi dari mendengarnya juga dengan cara mainan yang memang lebih colorful gitu ya, lebih bisa diraba, lebih bisa disentuh, lebih besar mungkin, lebih jelas sehingga dia bisa lihat kalau memang ada penglihatannya, tentu dengan mobilitas. Jadi mobilitas ini adalah di mana kita juga memberikan perintah-perintah yang dengan cara bergerak begitu ya. Oke, sekarang kamu duduk. Contoh misalnya, oke, sekarang kamu duduk. Duduk itu di kursi yang sebelah kanan tanganmu ada kursi. Nah, sekarang duduk. Kemudian berdiri. Sekarang berdiri, jalan, di depan ada mama misalnya. Nah, itu kita lakukan combine. Artinya combine itu menggabungkan gitu ya dengan metode sesuai dengan kondisi anak. Nah, kalau untuk anak yang gangguan penglihatan memang butuh gitu ya. Jika memang dibutuhkan dia belajar untuk braille gitu, maka kita juga akan menyarankan dan menyampaikan bahwa anak ini memang perlu untuk belajar braille untuk menunjang penglihatannya. Jadi untuk anak yang multi issue semuanya harus disesuaikan dengan kondisinya. Tidak bisa kita menyamaratakan bahwa oh ya ini gangguan pendengaran. Kalau gangguan pendengaran ya sesuai dengan gangguan pendengaran saja gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Jadi semua meskipun habilitasi mendengar itu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi anak tersebut, sehingga habilitasi mendengar juga akan berjalan dengan targetnya juga akan berjalan dengan baik. Hanya modifikasi pada metode dan pada target dan realistis yang kita berikan kepada anak-anak tersebut. Baik, selamat mencoba dan terima kasih.